Pernah kebayang nggak sih kalau dari situasi yang kacau balau, benar-benar chaos, justru bisa lahir sesuatu yang baru dan teratur? Nah, kali ini kita bakal bahas gimana krisis sosial di masa lalu justru jadi ibu dari sebuah ilmu yang penting banget. Iya, gimana ceritanya kekacauan malah melahirkan ilmu? Kedengarannya aneh kan? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng asal-usul sosiologi. Percaya deh, setelah ini cara pandang kita soal dunia mungkin bakal sedikit berubah. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Mundur dulu ke Eropa abad ke-18. Kelihatannya sih ya adem ayem aja, tapi itu cuma di permukaan. Di bawahnya ada gelombang perubahan yang gede banget yang udah siap-siap buat menggulung semuanya. Coba deh bayangin sejenak. Kamu lahir di zaman itu. Jalan hidupmu itu udah kayak ada cetakannya. Ayahmu petani, ya kamu bakal jadi petani. Tinggal di desa yang sama, ngikutin aturan yang itu-itu aja, turun-temurun. Ratusan tahun loh polanya begitu terus. Terus, tiba-tiba, semua itu goyah dan mulai runtuh. Terus, apa dong biang keladinya? Penyebabnya ada dua nih. Dua revolusi raksasa yang benar-benar mengguncang Eropa sampai ke akar-akarnya. Dan yang bikin luar biasa, dua revolusi ini tuh kejadiannya barengan. Bayangin, di satu sisi ada revolusi Prancis yang meruntuhkan kerajaan dan mengubah total cara orang mikir soal hak dan kebebasan. Di sisi lain, ada revolusi industri yang mengubah cara kita kerja, cara kita tinggal, pokoknya semuanya deh. Ini benar-benar perfect storm, badai yang sempurna. Nah, lihat deh lini masa ini. Cuma dalam rentang waktu 100 tahun, dunia itu jungkir balik. Dari yang tadinya masyarakat agraris, tenang, tiba-tiba Eropa jadi pusat industri yang berisik, padat, dan serba nggak pasti. Coba bayangin, jadi orang yang hidup di tengah-tengah transisi itu. Bingung banget pasti. Oke, terus dampaknya apa buat orang-orang biasa? Gampangnya gini, kekacauan, total, chaos. Dari sumber-sumber yang kita pelajari, kata kuncinya itu satu, kekacauan sosial. Dan ini bukan sekedar masalah sepele loh ya. Ini artinya semua hal yang kamu anggap pasti, keluarga, kerjaan, komunitas, tiba-tiba jadi nggak relevan lagi. Aturan main yang lama udah nggak bisa dipakai. Kekacauan ini ya seperti yang tertulis di sumber kita, akhirnya memunculkan keprihatinan. Tapi ini bukan cuma khawatir biasa. Para pemikir zaman itu tuh nggak cuma nonton. Mereka lihat masyarakat mereka kayak lagi hancur di depan mata. Dan mereka merasa harus berbuat sesuatu. Mereka harus cari jawaban. Nah, dari rasa prihatin yang mendalam inilah, mulailah pencarian. Pencarian cara baru buat memahami dunia yang udah amburadul ini. Para cendekiawan ini pusing tujuh keliling. Mereka punya banyak pertanyaan. Kenapa kota-kota tiba-tiba jadi sumpek banget? Kenapa ada orang yang miskin banget, sementara di sisi lain ada yang kaya raya? Penjelasan-penjelasan lama dari agama atau filsafat rasanya udah nggak cukup lagi, nggak kena. Lalu muncullah sebuah ide yang revolusioner banget. Gimana kalau kita mempelajari masyarakat sama ilmiahnya kayak kita mempelajari alam, kayak biologi atau fisika gitu. Gimana kalau dibalik semua kekacauan ini sebetulnya ada polanya? Ada sesuatu yang bisa kita pelajari secara saintifik? Nah, inilah dia cikal bakal lahirnya sosiologi. Jadi, kalau kita urutkan, alurnya jelas banget kan? Ada revolusi besar-besaran. Revolusi ini bikin kekacauan sosial, kekacauan ini bikin para pemikir prihatin, dan rasa prihatin inilah yang akhirnya melahirkan sebuah ilmu baru buat membaca masyarakat, sosiologi. Rantainya nyambung terus. Jadi, poin pentingnya ini nih, sosiologi itu nggak lahir di perpustakaan yang tenang atau di kampus yang adem, ilmu ini ditempa langsung di tengah api krisis. Dari awal kelahirannya, tujuannya tuh bukan cuma buat jadi teori, tapi jadi alat. Alat untuk memahami dan bahkan untuk memperbaiki masyarakat yang lagi goncang-ganjing. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Sejarah udah membuktikan kalau krisis besar itu seringkali jadi bidan lahirnya cara berpikir yang baru. Sekarang, coba kita lihat zaman kita, abad ke-21. Tantangannya banyak banget kan? Dari perubahan iklim, disrupsi teknologi, macam-macam deh. Pertanyaannya jadi begini, kira-kira dari krisis-krisis yang kita hadapi sekarang, ilmu baru apa atau mungkin cara pandang baru apa ya yang diam-diam sedang terbentuk?